Bagaimana caranya untuk memperbaiki tampilan normalnya ini yang seharusnya dia berbentuk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat pembelajar? Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memperbaiki black screen aplikasi OBS yang biasa dipakai untuk membuat video. Kadang kalau kita membeli laptop baru dengan VGA double atau dual VGA, maka ketika kita membuka display capture, ternyata screen di laptop kita itu menjadi hitam ya. Jadi misalkan kalau kita membuka display capture itu harusnya berbentuk seperti ini yang dalam keadaan normal ya. Jadi kalau dalam keadaan normal itu harusnya berbentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita membuka atau menambah display capture, maka bentuknya harusnya seperti ini. Tetapi kadang-kadang ketika kita membeli laptop yang baru dengan harga yang mahal itu biasanya VGA-nya double dan kebetulan belum diinstal VGA-nya. Maka ketika kita membuka atau menambah display capture ya tidak normal seperti ini, tetapi hitam semua. Sehingga kalau seperti ini maka itu berarti software dari VGA-nya belum diinstal. Maka bagaimana caranya untuk memperbaiki tampilan normalnya ini yang seharusnya dia berbentuk seperti ini agar menjadi normal kembali? Maka ikutilah video ini sampai habis karena ini adalah tutorial yang berbeda dari YouTube yang lain untuk laptop yang terbaru yang baru Bapak Ibu para sahabat beli. Nah, caranya adalah bagaimana untuk memperbaiki display capture yang berbentuk hitam. Caranya adalah, cara mudahnya adalah Bapak Ibu atau para sahabat klik kanan ya. Jika di sini ketika klik kanan ini ada NVIDIA. Nah, kebetulan laptop saya ini VGA-nya adalah NVIDIA yang double VGA-nya ini. Tapi Bapak Ibu nanti ketika VGA-nya AMD atau yang lainnya maka akan berbeda. Nah, sekarang jika sudah ada seperti ini maka gampang untuk memperbaikinya. Nanti jika belum ada maka video tutorial ini akan menjelaskan bagaimana cara mendownload VGA ya, mendownload VGA dan bagaimana menginstalnya. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Yang pertama, jika Bapak Ibu mengklik di sini kemudian ada VGA NVIDIA, tinggal klik kiri ya. Jadi ketika tampil seperti ini, klik kanan dulu, kemudian NVIDIA-nya di klik kiri. Nah, kita tunggu sampai muncul seperti ini. Nah, di sini manage 3D setting ya. Ini kalau kita ambil di sini just ya, pilih yang manage 3D setting di sini ya. Kemudian pilih program setting. Pilih program setting ya. Kemudian di sini defaultnya biasanya kalau ada Adobe Acrobat seperti ini ya atau yang lainnya, Bapak Ibu tinggal pilih yang ada di sini ya, klik kiri,
pilih yang OBS. Kalau OBS-nya sudah diinstal ya, maka akan keluar di sini ya, kemudian klik kiri. Nah, kalau belum ada bisa add di sini. Klik add di sini, kemudian silakan dipilih yang OBS-nya ini, klik kemudian add selected program. Tapi kalau tidak ada di sini, maka harus di browse dulu ya, di browse, tinggal dicari di C di mana letaknya OBS itu berada. Itu ya, tinggal dicari. Tapi biasanya kalau OBS sudah diinstal pasti ada ketika sudah dipilih kemudian add selected program. Nah, jika sudah diinstal OBS-nya, biasanya pakai ini aja sudah cukup ya, tinggal dicari ini ada OBS. Nah, kemudian ini yang penting sahabat, biasanya di YouTube itu kita disuruh memilih integrated graphic ya, integrated graphic ini yang laptop yang tahun 2000 ke bawah, 2020 ke bawah. Untuk yang laptop yang baru-baru 2021 ya, ini kalau ketika integrated ini tidak berhasil ya, setelah dipilih integrated ya, kemudian ini klik apply ya, klik apply. Nah, setelah itu insya Allah akan OBS akan berjalan dengan normal. Nah, ketika integrated graphics itu ternyata ya di OBS-nya itu screen-nya masih gelap ya, kadang-kadang laptop yang baru itu tidak mau juga, maka pilihlah yang di sini. Nah, kebetulan laptop saya keluaran 2021 ya, ketika saya memilih integrated graphics ya, seperti di YouTube, ini laptop saya tidak bisa menunjukkan kenormalan di screen-nya, tetap hitam. Kemudian ternyata harus dipilih yang high performance NVIDIA processor ya. Ya, ini. Namun ketika ini sudah berjalan dengan baik ya, kemudian apply berhasil dan laptop itu di shutdown ya, kemudian kita gunakan esok harinya, kita bisa mengganti defaultnya itu ternyata kalau kita ganti lagi kemudian apply ini tetap normal ya. Jadi ketika Bapak Ibu defaultnya ini seperti ini, use global setting, gelap di OBS-nya, screen-nya, di display capture-nya, itu pilih yang ini, integrated graphics. Tapi kalau masih tetap gelap, maka pilih yang high performance ini, NVIDIA. Nah, gitu ya. Ya, tapi kalau ketika sudah di-apply, ini sudah berhasil, ya, laptop di shutdown, itu keadaan akan normal terus walaupun kita memilih yang berbentuk yang auto select ini. Nah, itu yang bisa kita pilih ya. Ini saya apply ya. Kita apply, kemudian nanti OBS-nya akan berjalan normal kembali ya, insya Allah akan berjalan normal punya Bapak Ibu. Itu cara pertama untuk membuat OBS kita menjadi normal ya, display capture-nya seperti ini. Tetapi ketika display capture-nya itu masih keadaan hitam ya seperti ini, maka itu tadi Bapak Ibu bisa tinggal memilih settingnya ya, high performance atau yang di bawah integrated ya. Kemudian cara kedua Bapak Ibu, nah ketika diklik kanan pada screen saver ya, screen layar ya, screen layar ini tidak ada VGA di NVIDIA control panel ini, tidak ada. Itu berarti laptop yang barusan sahabat beli itu sama tokonya belum diinstal software NVIDIA-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari software NVIDIA ini? Caranya mudah sekali, tinggal sahabat buka Chrome-nya ya, atau Mozilla. Di sini ketikkan NVIDIA
NVIDIA. Oke. Ini sesuai dengan VGA sahabat ya. Nanti saya jelaskan bagaimana mengetahui bahwa VGA itu NVIDIA atau yang lainnya. Caranya adalah ini saya enter dulu ya. Ini NVIDIA ini. Nah, ini NVIDIA, kita klik seperti ini. Oke. Ini NVIDIA, kemudian ini driver. Nah, drivernya di sini kita lihat laptop kita itu drivernya GeForce ya, atau yang lainnya. Caranya bagaimana untuk mengetahui driver VGA kita? Caranya adalah di search ini ya sahabat. Silakan diketikkan run ya, run. Kemudian ini pilih run. Nah, kemudian di sini ketikkan DXDiag ya, DXDiag kemudian oke. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Maka ketika kita lihat di sini di display, ini adalah Intel UHD grafik ya. Ini untuk yang VGA yang pertama, kemudian yang render ini. Nah, ini di sini kita bisa melihat VGA yang kedua adalah NVIDIA GeForce MX 150 ya, MX 150. Maka sesuaikan software yang diperlukan ini untuk dicari di website ya. Sekarang kita lihat di sini GeForce MX 150. Oke, kita cari sekarang. Nah, setelah NVIDIA kita lihat drivernya. Ini ada GeForce. Kalau yang selain GeForce maka dicari yang all NVIDIA ya. Kita pilih GeForce ya, ini. Oke, kita klik. Nah, kemudian di sini kita cari ini GeForce ya, ada Titan, GeForce Legacy 3 Division Ion. Nah, maka kita tentukan ya sesuai dengan yang DXDiag tadi, kita cari yang GeForce ya. Kemudian GeForce ini defaultnya RTX, kita cari yang MX tadi MX 150. Kita cari yang MX 100 ya, 100. Ya, kalau yang 250 berarti yang 200 dulu. Setelah itu ini maka akan muncul GeForce MX 150. Kemudian Windows-nya ya, Windows-nya Windows 8 atau Windows 10. Ini punya saya Windows 10 64 bits. Maka nanti tinggal dicari Windows 10 yang 32 atau 64. Biasanya laptop baru tentu Windows 10 64 bits ini. Kemudian bahasa English, download tipe ya, download type. Nah, di sini kita pilih all saja, yang biasanya itu yang laptop baru ya. Itu untuk studio driver ini biasanya VGA untuk mengedit video. Ya, tetapi kalau di sini diklik ternyata tidak ada ya, kita search misalkan ya, search untuk video. Di sini akan kita lihat pencariannya. Nah, ternyata no driver found, tidak ada driver yang ditemukan untuk yang studio driver. Maka kita cari aja yang game ready driver ya, atau kalau all berarti ya studio sama game ready. Nah, ini berarti studio tidak ada, maka berarti yang ini pasti ada ya. Kita klik, kemudian kita start search. Nah, itu caranya memilih VGA yang sesuai dengan yang ada di DXDiag di sini ya, NVIDIA GeForce MX 150. Oke, ini sudah betul, GeForce MX 150, Windows-nya 10 64 bits. Nah, ini akan kita temukan ya, kita pilih yang keluaran yang terbaru ya, 26 Januari. Nah, di sini silakan diklik untuk mendownload. Ini saya tidak klik karena sudah saya download, maka akan masuk ada di download di sini. Nah, ini notebook Windows 10 64 bits ya. Maka tinggal kita install saja VGA di sini ya, VGA-nya. Kita double klik. Ini caranya install. Insya Allah sahabat pembelajar sudah paham semua ya. Ya, tinggal yes.
Kemudian ini letaknya di sini, kemudian di oke seperti ini. Nah, ini saya kira sudah karena sudah saya install. Maka insya Allah nanti laptop Bapak Ibu setelah diinstal ya, diklik kanan akan keluar NVIDIA Control Panel ya. Maka setelah itu jika sudah keluar, caranya adalah seperti yang tadi. Saya ulangi lagi, NVIDIA diklik ya, kemudian kita tunggu ya, nah sampai muncul seperti ini. Pilih yang Minis 3D, kemudian di sini klik program settingnya ya, kemudian ini cari yang OBS ya, kemudian ini silakan pilih yang High Performer NVIDIA, itu laptop baru 2021. Nah, kalau mau mencoba yang integrated graphics juga boleh ya. Ini yang biasanya tutorial di YouTube yang lain itu pakai integrated graphics ya, kemudian di apply. Nah, ternyata nggak bisa, maka silakan dipilih yang high performance. Nah, kebetulan laptop saya ini ketika saya memilih integrated graphics ini belum bisa normal ya. Setelah saya pilih yang high performance, akhirnya apply, maka OBS-nya akan normal gitu ya. Oke, kalau sudah bisa maka tinggal apply saja. Oke, kemudian akan kita bisa melihat ini tadi sudah saya buat ya, high performance. Oke, maka akhirnya display capture-nya menjadi normal kembali. Oke Bapak Ibu, itulah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan video ini jika bermanfaat bagi sahabat, jangan lupa untuk subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.